Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya jal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil adim bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Hadratil mukarramun yang sangat tubagus cintai dan tubagus takdimi, segenap para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para imam-imam manaqib, wabil khusus seluruh saudaraku Jam'iyah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Dan juga yang sangat tubagus muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita putra pertama dari guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau adalah Gus Taufikur Rahman, semoga beliau tambah sehat panjang umur. Dan semua yang hadir pada malam hari ini tanggal 14 ya. Betul apa enggak? Jadi tanggal 14 itu lahirnya sesosok orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Beliau mendirikan satu buah organisasi besar di Indonesia ini yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Jadi tanggal 14 itu lahirnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang. Mama beliau malam hari ini biar barokah. Ini belajar setengah jam hadirin. Iya, dari tadi saya muter-muter di depan kaca. Udah kayak sinden mau naik panggung. Lah kan saya nggak pernah ngerasain hidup ketemu beliau, betul apa enggak? Udah untung dikasih kemampuan oleh Allah. Cuma lihat gambar muter-muter ya mirip-mirip dikit lah. Kealimannya kan jauh saya dengan beliau, ilmunya jauh, betul apa enggak? Setidak-tidaknya niru dikit-dikit imamahnya biar kekipratan barokahnya. Kan kalau kata orang-orang muda ini kan saat ini kan hari Valentine, betul apa enggak? Betul. Hari kasih sayang, Valentine, akan coklat, giginya bolong, mudah. Alhamdulillah, saudaraku, malam hari ini juga kita kedatangan tamu dari kota Brebes. Beliau kru dari Taman Wisata Mangrove, Wisata Mangrove juga datang, rencana ingin mengundang Abah Junaidi Al-Baghdadi. Tapi nggak jadi hari ini minta tanggalnya, nanti nunggu ketuanya dulu yang datang. Betul apa enggak? Makanya kalau nanti dapat tanggal mungkin habis lebaran acaranya. Ya mudah-mudahan jamaah biar bisa ikut juga wisata ke sana. Ada ikan yang bisa lari di sana itu. Ikan anu namanya. Hah? Ikan glodok. Ikan glodok. Hah? Ikan glodok. Ikan glodok mah ada kulkas TV glodok. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sholawat dan salam tetap selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Paduka Alam Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga barokah kedua orang tua, barokah mertua, barokah guru, barokah Abah Junaidi Al-Baghdadi, barokah keramat Syabdul Qadir Al-Jailani, syafaat Rasulillah Allah turunkan malam hari ini kepada kita semuanya.
Dan juga buat imam-imam manakib yang alhamdulillah hadir juga pada malam hari ini dari Jakarta Timur, Kiai Iwan Al-Asror beserta dengan grup hadrohnya juga hadir, Kiai Abbas Suryadi, ya, pokoknya banyak dah ya. Ustaz Bordi kayaknya nggak perlu disebut, karena udah apal orang di sini, betul apa enggak? Semoga beliau-beliau semuanya tambah sehat, panjang umur. Doanya masing-masing, rutinitasnya di tempatnya masing-masing, semoga selalu dibarokahi oleh Allah. Makanya yang penting satu, kita serahkan semua urusan hanya kepada Allah, yang memberikan kelancaran, yang memberikan kejayaan, yang memberikan kepemahaman, yang memberikan pengetahuan, semua Dia adalah Allah. Maka serahkanlah semuanya hanya kepada Allah. Maka kalau sudah hidup kita serahkan kepada Allah, niscaya kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Allahumma. Karena yang namanya orang hidup di dunia ini pasti pernah yang namanya merasakan kecewa. Pernah apa enggak? Jamaah yang datang pernah kecewa apa enggak? Kalau jamaah enggak pernah kecewa berarti enggak pernah hidup. Karena orang hidup mesti pernah menemukan rasa kecewa. Baik kecewa dalam pekerjaan ada, kecewa dengan pasangan ada, kecewa dengan impian, kecewa dengan cita-cita, kecewa dengan rekan bisnis, kecewa dengan teman, kecewa dengan apa saja, pasti pernah merasakan kekecewaan di dalam hidup. Betul apa enggak? Kenapa kok bisa kita kecewa di dalam hidup? Kan pertanyaannya seperti itu jamaah. Kecewa ini sebab apa akibat? Sebab apa akibat? Kecewa itu akibat. Kalau ada akibat pasti ada sebab. Betul? Harusnya kita cari dan kita temukan sebabnya apa kok bisa berakibat kekecewaan. Sebabnya adalah karena saya dan jamaah punya satu buah harapan. Dan kalau harapan terwujud, orang itu tidak kecewa. Tapi kalau harapan tidak terwujud, pasti kecewa. Saya berharap seumpamanya kepada pasangan, pasti akan kecewa. Saya berharap kepada pekerjaan, pasti akan kecewa. Jamaah berharap kepada pasangan, pasti akan kecewa. Karena harapan yang kita inginkan tidak mungkin sama dengan apa yang kita dapatkan. Betul? Betul? Maka oleh karena itu, agar kekecewaan tidak terjadi berulang-ulang di dalam kehidupan, kita harus tahu sebabnya apa agar tidak muncul lagi kekecewaan yang sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya dan jamaah tidak punya harapan di dalam hidup, bagaimana? Maka kehidupan kita bagaikan kematian. Karena semangat hidup adalah harapan. Kita miskin hari ini, kalau punya harapan masih bisa bertahan hidup untuk esok hari. Betul? Kita menganggur hari ini masih bisa bertahan hidup untuk minggu depan ataupun tahun depan, selama kita masih punya harapan, selama kita masih punya impian bahwasanya hari ini susah, esok pasti akan senang. Itu juga bagian harapan. Betul? Betul? Tapi kenapa kok harapan ini adalah sebab munculnya satu buah kekecewaan? Di saat kamu masih berpacaran, kamu punya harapan penuh kepada kekasihmu bahwasanya dialah yang akan membahagiakanku, dialah yang akan merawatku, dia yang akan menjagaku, dia yang akan menafkahiku, dialah yang akan menyayangi aku. Itu harapan di saat kita masih berpacaran. Betul apa enggak gitu? Penuh harapannya, seakan-akan tidak ada laki-laki lain yang bisa menyenangkannya, tidak ada perempuan yang lain yang tidak bisa menyenangkannya, tidak ada laki-laki yang bisa menyenangkan di dunia ini kecuali adalah pilihannya. Tidak ada wanita yang bernilai di matanya kecuali adalah pilihannya. Kenapa kok bisa demikian? Karena dia punya harapan kepada kekasihnya. Betul apa enggak? Namun setelah terjadi satu buah pernikahan, terkadang muncullah sebuah kekecewaan perlahan-lahan. Si abang mulai nggak bekerja, banyakan tidur sama ngerokok sama ngopi daripada dagang.
Betul apa enggak? Seminggu masih ditahan, 2 minggu udah mangkel, 3 minggu gregetan, 4 minggu masih ditahan-tahan, 1 bulan ini yang namanya sapu melayang. Karena udah muncul rasa kecewa. Seharusnya harapan harus kita miliki sebagai motivasi dalam hidup. Bu, ibu bisa hidup sampai sekarang karena ibu punya harapan. Bapak bisa hidup sampai sekarang karena ibu punya bapak punya harapan. Gak apa-apa hari ini saya nganggur, saya punya harapan besok Allah mengabulkan doa yang kita minta, maka kita akan memperoleh pekerjaan yang barokah. Betul apa enggak? Harapan yang disertai keyakinan kepada Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau orang nggak punya harapan, udahlah hidup saya memang begini dia udah akhirnya mati segan, hidup tak mau. Hidup segan, mati tak mau, kebalik semua tadi itu. Betul apa enggak? Nah ini, terus bagaimana supaya saya dan jamaah tidak selalu kecewa dan kecewa? Punya usaha, kita punya harapan barangkali dari untung usaha saya nanti bisalah yang namanya cicilan. Karena apa? Modal usahanya boleh ngutang ke bank, dia punya harapan nanti dagangnya lancar, cicilannya juga lancar. Ternyata harapan cuma tinggal harapan, tidak sesuai dengan kenyataan. Dagangan bangkrut, utang masih ditagih, bledi-bledi kemana-mana. Betul apa enggak? Kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Pasti kecewa. Oh, harapannya nggak terpenuhi. Macem-macem orang pasti pernah merasakan kekecewaan. Bohong kalau orang nggak pernah kecewa dalam hidup. Kenapa kecewa? Karena harapan. Kenapa harapan bisa bikin kecewa? Karena harapan saya dan jamaah dulu sebelum kita ketemu dengan guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita selalu ditempa dengan kekecewaan. Dagang kecewa, punya pasangan kecewa, punya pacar kecewa, punya kerjaan kecewa, punya apa saja kecewa. Tiba-tiba kita sadar, oh iya pantas saya kecewa karena saya punya harapan. Kenapa harapan bisa kecewa? Karena harapan tidak disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah. Karena harapanmu tidak kau sandarkan kepada Allah. Harapanmu kau sandarkan kepada tenagamu, kepada pikiranmu, kepada keahlianmu, kepada ilmumu, kepada kemampuanmu. Padahal ilmu saya dan jamaah punya batasan, tenaga punya batasan, kemampuan punya batasan, tidak akan pernah lebih dari apa yang sudah Allah tentukan. Betul? Betul? Sementara kebutuhan tidak punya batasan. Tiap hari kebutuhan berkurang apa bertambah? Makin tua makin tambah kurang apa tambah? Makin tambah. Kebutuhan tambah usia itu tambah kebutuhannya. Betul apa enggak? Tambah panjang usiamu di hidup, maka tambah banyak juga kebutuhan di dalam hidup. Kebutuhan tidak melihat usia. Kalau makin tambah tua terus akan ditambah. Kenapa? Dulu masih bujangan belum punya anak, kebutuhan pribadinya sendiri. Setelah dia punya istri, kebutuhan berdua dengan istrinya, punya anak. Betul apa enggak? Kebutuhan bertiga, dia istrinya dengan anaknya sekolah, kebutuhan juga udah. Betul? Tambah anak lagi kan kalau orang nganggur marah ada doyanan kapan? Gawean ora. Kalau orang kerja Pak ya dari pagi pulang sore kan capek, kadang-kadang udah lupa, gabruk, kenyang makan tidur. Kalau orang nganggur memang gawean orang. Akhirnya kan itu baik yang digawein. Betul apa enggak? Kerjaan mah kagak, anak mah nambah baik. Bener ya Pak ya? Habis mau gimana? Kan dia mah kagak ngerti kita punya duit apa kagak. Kalau udah wayahnya mah wayahnya baik. Betul? Yang nganggur nggak usah tersipu malu. Takdir kita sama. Loh apalagi kerja nguli Pak. Apalagi kerja nguli, berangkat pagi udah ngangkutin pasir, ngangkutin batu kali, batu kapur, istirahat siang, jam 12, jam 1 kerja lagi sampai sore, pulang sore. Boro-boro ingat itu Pak. Betul apa enggak?
mikirin tulang, mikirin urat yang pada melintang ya udah kayak apa tahu. Nyari pel kita, makan kenyang, tidur gabruk, udah lupa segala-galanya. Bangun pagi kerja lagi. Orang nganggur mah tidur ada kurang, hadirin. Mata mau dimeremin rasanya kering. Yang dilihat nggak ada, dia lagi mau agak mau. Betul? Nah makanya kalau kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya tujuan, biar tidak menuai kekecewaan di hari depan, ayo bareng-bareng kita pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau sudah dipasrahkan kepada Allah, saudaraku, harapanmu yang sebesar apapun kecil bagi Allah. Sesulit apapun harapanmu mudah bagi Allah. Betul apa betul? Gak ada yang susah bagi Allah.